Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kami. Perkenalkan saya Jonathan Lase sebagai moderator pada podcast kita kali ini. Tapi pastinya saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh narasumber kita yang pastinya tidak kalah keren. Di sini ada Mbak Tari, ada Mbak Tia, ada Mbak Eka, dan juga pastinya ada Mas Faiz. Nah, kami akan menemani teman-teman semua dalam obrolan kita kali ini yang pastinya santai tapi penting. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin nih satu topik yang relevan banget khususnya di lingkup kesehatan, yaitu pembahasan tentang good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Nah, sebelum kita mulai nih, saya mau jelaskan sedikit nih tentang smart governance. Smart governance ini sebenarnya bukan cuma soal teknologi yang canggih, tapi juga soal cara kerja, budaya kerja, dan bagaimana ASN beradaptasi dengan perubahan. Nah, di lingkungan kita sehari-hari, pasti ada praktik nih yang sudah berjalan baik, tapi juga masih ada yang perlu diperbaiki. Nanti kita akan bahas nih contoh praktik yang sudah efektif dan inovatif, sekaligus praktik yang masih jadi tantangan, mulai dari digitalisasi layanan sampai tata kelola kerja. Biar makin seru, diskusi kita kali ini kita akan bahas dari sudut pandang manajemen ASN dan smart ASN. Jadi bukan cuma curhat aja nih teman-teman, tapi juga ada solusi dan pembelajarannya. Oke, mungkin langsung saja kita mulai ya diskusinya. Pertama kita mau bahas nih tentang good practice, yang dimana kita ketahui bersama dari Kementerian Kesehatan itu udah membuat aplikasi nih yang sangat inovatif, itu aplikasi Satu Sehat. Nah, gimana nih pendapat Mbak Tia soal aplikasi Satu Sehat ini? Silahkan Mbak. Oke, makasih Bang Jo. Penggunaan platform Satu Sehat ini menggambarkan smart ASN di era digital ya. Menurut saya kuncinya bukan cuma di teknologinya, tapi kolaborasinya dan komitmen kuat dari pemerintah sehingga semua fasilitas kesehatan terhubung ke dalam satu sistem tadi, yaitu Satu Sehat platform. Jadi datanya tidak lagi terpisah-pisah. SDM-nya juga harus siap akan transformasi digital supaya jadi mindset yang baik Bang Jo. Kalau mau diperluas ke instansi yang lain, menurut saya yang penting adalah membangun dan memperkuat keamanan datanya serta memastikan adanya regulasi lintas sektor. Jadi bukan hanya aplikasinya yang diperluas Bang Jo, tapi ekosistem kolaborasinya juga diperkuat, gitu Bang. Nah, terima kasih Mbak Tia untuk pendapatnya soal aplikasi Satu Sehat. Nah, selain dari aplikasi Satu Sehat, kita juga ada namanya aplikasi Mobile JKN nih. Nah, saya mau langsung tanya nih pendapat Mbak Eka soal good practice tentang aplikasi Mobile JKN. Silakan Mbak Eka. Oke Bang Jo, dengan adanya mobile JKN tentu sangat memudahkan untuk kita ya, karena kita dapat mendownloadnya di handphone masing-masing, membuat pelayanan yang lebih praktis, cepat, terjangkau, dan efisien. Misalnya saat berobat, kita bisa mendaftar langsung dari rumah, langsung mengisi keluhan, memenuhi poli layanan, dan mendapatkan nomor antrian. Jadi, kita bisa memprediksi waktu untuk berkunjung ke Vaskes tanpa harus menunggu antrian yang sangat panjang. Begitu sih menurut saya. Oke, terima kasih Mbak Eka untuk pendapatnya soal mobile CKN. Nah, itu tadi nih soal good practice. Tapi kita mau dengar untuk bad practice nih, yang dimana kita ketahui bersama masih banyak nih bad practice di dalam pelayanan kesehatan. Terlebih contohnya pelayanan BPJS, yang mungkin semua masyarakat sudah mengeluh dan komplain soal pelayanan BPJS. Nah, untuk langsung kita bahas nih soal pelayanan BPJS, saya mau nanya langsung nih kepada Mbak Tari. Gimana pendapat Mbak Tari soal bad practice pelayanan di BPJS? Silahkan Mbak. Ya, terima kasih Mas Jo. Untuk yang sudah sama kita ketahui ya Mas Jo ya, ketidakjelasan sistem BPJS seringkali menjadi mismatch informasi antara vaskes tingkat pertama, rumah sakit, dan aturan BPJS itu sendiri. Di mana pasien merasa dilempar-lempar karena antrian yang tidak pasti atau prosedur rujukan yang sangat berbelit-belit, yang membuktikan bahwa manajemen ASN dalam hal pelayanan publiknya belum optimal, serta kurangnya empati dan kurang solutifnya. Sehingga untuk mencegah agar tidak terulang kembali, yaitu dengan penerapan merit dengan menempatkan petugas layanan BPJS di rumah sakit atau vaskes yang bekerja sama agar informasi lebih jelas atau alur lebih mudah dipahami oleh si pasien itu sendiri. Untuk alternatif agar terhindarnya dari permasalahan tersebut, yaitu dengan menyediakan helpdesk khusus pada vaskes yang memiliki wewenang langsung dalam menyelesaikan masalah atau miskomunikasi yang terjadi antara pasien dan pihak rumah sakit. Oke, seperti itu Mas Jo. Oke, terima kasih Mbak Tari untuk pendapatnya. Semoga permasalahan ini segera bisa diselesaikan sehingga pelayanan di BPJS menjadi lebih baik ke depannya. Nah, terkait pelayanan nih, nah di pelayanan kesehatan mungkin kita udah ketahui bersama sangat banyak simpang siur masalah pungutan liar nih di dalam pelayanan kesehatan. Mungkin untuk lebih spesifik saya mau nanya langsung nih kepada Mas Faiz, gimana nih pendapat Mas Faiz soal pelayanan kesehatan yang masih sering terjadinya pungutan liar? Silakan Mas Faiz. Iya, benar banget Mas Jonathan. Pungli itu kan kayak udah rahasia umum banget lah. Memang ada oknum-oknum yang minta pungli itu dengan alasannya biar pelayanannya dipercepat. Padahal sebenarnya kan nggak boleh ya. Udah jelas melanggar undang-undang. Salah satu undang-undang yang saya ingat itu ada UU ASN nomor 20 tahun 2023. Kalau menurut saya biar hal ini nggak terulang itu solusinya sebenarnya simpel. Kita harus lebih konsisten, kayak misalkan pengawasannya lebih diperkuat, alur sama biaya pelayanannya diperjelas. Terus kalau bisa pelayanannya pakai layanan digital yang biar nggak ada celah buat oknum-oknum yang kayak gini. Sama bisa juga pakai sistem aduan digital dari masyarakat biar bisa monitoring kalau ada oknum-oknum jahat yang kayak gini. Karena sebenarnya ujung-ujungnya pelayanan kesehatan itu kan
soal kepercayaan ya. Kalau integritasnya kita goyah, yang rugi bukan cuma instansi tapi dari masyarakatnya juga kan Mas. Itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Mas Faiz. Semoga nih ya masalah pungutan liar ke depannya tidak terjadi lagi. Baik teman-teman, kita sudah sampai nih di penghujung diskusi kita kali ini. Dari obrolan ini saya bisa simpulkan bahwasanya untuk mewujudkan smart governance itu nggak cukup nih hanya punya aplikasi atau sistem digital yang baik, tapi juga perlu SDM yang kompeten, tata kelola yang baik, serta komitmen untuk terus berinovasi. Oke, terima kasih untuk teman-teman narasumber semua yang sudah memberikan pandangannya dan insight-nya kali ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak podcast kita kali ini. Saya Jonathan Lase sebagai moderator dan juga seluruh narasumber kita pada kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya dan semoga obrolan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.